menurut saya bukan Rocky, menurut saya ini lebih karena partai apa saja yang menang, yang lain tidak berusaha untuk mulai masalah lebih. Karena kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, ada seorang presiden atau satu pemerintah yang menjadi sudah dua mandat, mau terus dan kalau kalah juga ini di sini, walaupun di dalam pikiran kemerdekaan masih fragile, tapi resultnya setelah pemilu tidak ada masalah. Ini yang menurut saya, kalau kita naik ranking itu karena masalah ini. Tentang kedua masalah, kalau kita lihat pada generasi baru, generasi yang futur punya itu, saya berpikir bahwa yang penting adalah pendidikan yang bisa membantu mereka berpikir. Pak Frey tahu, saya kecewa sekali karena UCT daripada area-area yang lebih pantas dari UCT untuk itu kasih kedokteran. Karena hampir seluruh institut dan universitas sebelum UCT sudah ada kursus informasi, kursus kedokteran. Di sana yang kekurangan yang menurut persepsi saya kurang. Sekarang di generasi baru, saya bilang baru karena saya ini sudah lebih daripada Rocky. Kalau Rocky masih bisa, saya sudah tidak bisa. Itu cara berpikir, logika, filosofi. Ini yang kalau tidak bisa membantu. Kalau tidak, Google aja. Kalau tidak, kita bisa bilang bahwa pengetahuan yang ada di dunia itu fotokopi aja di sini. Oleh karena itu, penting sekali untuk membantu generasi muda dan generasi yang akan datang, dan sudah sedang datang banyak sekali, adalah masalah berpikir. Karena selama waktu kita sudah jadi merdeka 23 tahun ini, apa yang saya menghadapi adalah ini. Karena tadi bilang, berpikir dulu baru bicara, kan? Ya, kekurangan ini. Ini untuk seluruh responsabilitas penjawat di universitas di sini. Ini appeal dari saya. Cara berpikir, logika. Kalau tidak ada diskusi. Kalau tidak, tadi bilang tidak, tapi saya harus tahu kenapa saya bilang tidak. Bukan tidak karena tidak. Bukan tidak karena saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mau bicara. Tidak karena kenapa saya bilang tidak. Kenapa saya bilang yes. Oleh karena itu, ini masalah besar sekali untuk generasi yang akan datang. Karena di generasi baru yang kita menghadapi setiap hari, masalah ini yang kurang sekali. Dan dari ibu, kita lihat ibu di sini, lihat lagi di sana. Saya tidak tahu kalau Pak Rocky tahu satu kata yang kita di sini. Kalau kita lihat ini, ibu ini lihat pada ini, lihat. Di sana, saya bilang kok bukan ibu Karmelita itu. Iya. Dan di sini kita bilang mungkin Bu Cendi. Tahu apa Bu Cendi? Boleh cetak sendiri. boleh cetak sendiri. Ya. Karena sebenarnya begini, kalau lihat ini mungkin Bu Cendi itu. Tetapi Pak Rocky, tentang masalah yang Bu Cendi tadi bilang itu benar. Pernah terjadi, bukan hanya dengan satu perempuan atau ibu, dengan banyak. Ini karena apa, Pak? Bukan masalah laki-laki perempuan karena perempuan tidak. Ini masalah persepsi dari orang-orang yang ambil keputusan itu untuk bisa lihat masalah sosialnya
di dalam masalah law itu. Karena saya pernah panggil, saya lihat di beberapa penjara, ibu-ibu di sana, saya bilang, bikin apa di sana mereka semua nyanyi? Saya bilang, kenapa nyanyi? Makan gratis, minum gratis, tidur gratis, semua gratis. Ini kok nyanyi? Masalahnya karena kita punya anak-anak, sekarang kita nggak tahu sekarang di mana. Tapi kenapa kamu cari ke sini? Karena saya bunuh suami. Iya, kalau kamu bunuh suamimu ya. Tapi dengar dulu, dan mereka mulai menceritakan masalah yang tadi bilang itu. Karena sudah tidak bisa lagi ya bunuh. Dan saya bicara dengan responsabilitas mereka yang tanggung jawab untuk bikin keputusan. Mereka bilang, oh kita ikut saja law. Law di sini menulis 15 tahun. Padahal kami tidak punya perasaan sosial. Karena lo hanya apa yang ditulis di sana mereka ikut. Apa lo ini? Sebenarnya dan mereka nyanyi, mereka tidak mau tahu kamu bunuh. Tapi setahun bertahun-tahun di sampai tidak bisa lagi dia bunuh, itu tidak dipikir. Oleh karena itu masalah yang bertanggung jawab atas justice itu harus juga punya berpikiran begini. Ini masalah juga bukan teoritis, masalah praktis tapi dari pikiran orang. Oleh karena itu ini hanya untuk menjelaskan dari saya yang bukan Rocky. Pertama karena saya besok kalau cari naik Rocky itu saya akan jatuh dan ya terima kasih. Tapi terima kasih banyak atas. Ya itu keterangan yang pada akhirnya diucapkan oleh seseorang yang tahu bahwa di samping legal norm ada social norm, ada moral norm, ada cyber norm. Jadi betul-betul ada guru besar namanya Sanan Gusmao yang saya tahu dia tidak mampu untuk kalau nggak bisa panjat vertikal bisa panjat horizontal. Saya pernah belajar teori diplomasi di Fakultas Ilmu Sosial. Saya dulu belajar hubungan internasional di UI. Tapi saya pertama kali kuliah justru di Fakultas Teknik, jurusan elektro. Lalu belajar hubungan internasional, belajar ekonomi, belajar hukum, belajar filosofi. Jadi saya tahu bahwa diplomasi itu adalah upaya untuk menghindari politik kekerasan. Diplomasi adalah upaya untuk menghindari war. Tapi era lalu, kira-kira abad yang lalu itu, tahun 90, 2000 awal itu, kata diplomasi itu kehilangan hakikatnya. Karena ditemukan teknologi untuk mengefisienkan perang. Jadi kata itu dulu dipakai untuk menjelaskan perang itu biadab. Maka lebih baik pakai otak, kemampuan diplomasi. Tapi sekarang kata itu nggak ada gunanya lagi. Karena orang tidak lagi melihat kebiadaban perang. Yang orang saksikan adalah efisiensi perang. Melalui artificial intelligence, melalui drone yang tanpa manusia. Kita nonton perang dulu. Perang sampai perang Irak, perang Iran, Amerika itu. Kita masih lihat ada kombatan di situ. Masuk keluar hutan. Perang Amerika Latin. Sekarang kita nggak lihat. Perang dalam pengertian adu strategi otak. Perang sekarang terjadi karena kemampuan otak kita wakilkan pada komputer. Computer aided war. Kita lihat Israel dihajar sama Iran itu kayak kita lihat. Lalu apa yang namanya perang? Tentara nggak ada di situ kok. Jadi kalau kita sebut diplomasi hari-hari ini, kita mesti bandingkan dengan perubahan pengertian yang hendak dia akali, yaitu perang. Tapi diplomasi tetap menjanjikan, karena tadi kata Pak Sanana, bahkan untuk memutuskan sesuatu mengatakan tidak, otak mesti dipakai dulu. Nah, kemampuan diplomasi itu yang makin lama makin diambil alih oleh modeling ekonometri. Jadi ilmu ekonomi dipakai untuk diplomasi, dibikin modeling aja kan. You ngomong begini, dia balas begitu. Dan bisa diantisipasi apa yang akan dia ucapkan berikutnya. Tidak ada lagi diplomasi di dalam persidangan. Orang tatap mata, orang mengincar argumen, orang menunggu kesalahan logika. Padahal diplomasi ada hubungan antara kemampuan retorika dan kemampuan logika. Di taraf internasional kita nggak lihat itu lagi. Jadi sekali lagi, dunia berubah karena tekanan efisiensi teknologi. Kalau diplomasi, kan kata diplomasi selalu dalam teori hubungan internasional kan. Yang terjadi begitu. Jadi kondisi ini yang memungkinkan kita menganggap bahwa ilmu diplomasi sekarang diubah menjadi ilmu
untuk memungkinkan ada transaksi dagang dengan negara lain. Cuma itu sekarang. Karena kalau transaksi dagang nggak mungkin pakai artificial intelligence. Tapi di dalam global security, diplomasi makin lama makin kehilangan nilainya. Nah, saya menganggap bahwa kemampuan berdiplomasi bagi sebuah negara baru pasti itu yang hendak diunggulkan. Timor Leste nggak punya angkatan perang yang mampu untuk mencegah drone beredar di atas Pulau Timur. Jadi buat negara baru, diplomasi at all cost itu bisa dipamerkan kembali untuk mengatakan bahwa hubungan internasional seharusnya diatasi melalui kemampuan diplomasi, bukan dengan deploy persenjataan. Kan hanya itu. Jadi bagus juga kalau satu waktu nanti teman-teman di Timor Leste mulai mengucapkan pada dunia ASEAN misalnya, kami ingin ASEAN tumbuh di dalam ide diplomasi yang isinya adalah pertarungan pikiran. Timor Leste akan masuk ke Asia ASEAN dan kita tahu bahwa Asia ini sedang tumbuh mengikuti tradisi negara-negara superpower. Semua negara Asia, termasuk Indonesia, punya ambisi untuk punya uranium, artinya punya ambisi untuk punya tenaga nuklir. Kan konyol. Filsafat lama dari Thucydides, si vis pacem para bellum. Anda ingin damai, siap-siap berperang. Tapi bukan lagi perang konvensional. Perang nuklir itu adalah sebuah absurditas. Begitu terjadi perang nuklir, menang jadi arang, kalah jadi abu. Perang nuklir menghasilkan kegilaan apa? MAD, Mutual Assured Destruction. Nah, siapa yang bisa menegur itu? Bukan negara besar, negara kecil harus menegur itu. Timor Leste bisa menegur sistem pertikaian dunia dengan ide kembali dong pada diplomasi itu. Ajukan politik luar negeri Timur Timur yang intinya small is beautiful.